Dan ini adalah lokomotif D30159. Lokomotif ini ternyata sudah dijadikan monumen pada tanggal 20. Tanggal berapa ya? Coba saya lihat. Oh, tanggal 26 Maret 2019. Halo guys, welcome to my channel. Sekarang saya lagi ada di depan stasiun Semarang Tawang, tepatnya di Polder Tawang. Jadi beberapa bulan terakhir, atau mungkin bisa dibilang setahun terakhir, stasiun Semarang Tawang ini dan sekitarnya dilakukan pemugaran, termasuk Polder Tawangnya. Dan sekarang Polder Tawangnya sudah jadi, sudah ditambahkan patung Bung Karno ini. Kemudian di depan stasiunnya sendiri ditambahkan lokomotif D301, dijadikan monumen. Dan pada video ini saya akan berkeliling area Semarang Tawang ini dan menjelaskan berbagai update perbaikan-perbaikan yang ada di stasiun Semarang Tawang. Selamat menyaksikan. Oke, pertama kita mulai dari bangunan stasiun Semarang Tawang itu sendiri. Jadi stasiun Semarang Tawang terletak di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Sekarang menjadi salah satu stasiun kereta api tertua aktif di Indonesia. Bukan yang paling tua ya, tapi salah satu yang tertua. Jadi dibangun di era Belanda sekitar tahun 1914 dan sampai saat ini masih aktif beroperasi. Stasiun Semarang Tawang ini hanya berketinggian 2 meter di atas permukaan air laut, jadi cukup sering banjir. Kalau kita ingat di awal tahun 2021 ini sempat lintas utara Jawa Tengah terputus. Ya, salah satunya karena wilayah di stasiun Semarang Tawang ini terendam banjir ke arah timur ya. Dan saya ingat dulu waktu masih kecil saya pernah naik becak masuk sampai ke peron jalur 1. Ngomong-ngomong, peronnya sendiri untuk menaik turunkan penumpang sebenarnya ada 5 peron ya, jalur 1 sampai jalur 5. Cuman yang jalur 4 dan 5 itu pendek sekali peronnya. Jadi untuk naik turun penumpang biasanya di jalur 1, 2 atau 3. Untuk peron jalur 1 sudah mengakomodir kereta api rangkaian panjang. Jadi di stasiun Semarang Tawang ini ada cukup banyak ya, dalam keadaan normal, tidak PPKM, ada cukup banyak kereta api rangkaian panjang. Di antaranya Kertajaya, kemudian Gumarang, Maharani, apalagi ya? Kalau Tawang Jaya nggak berhenti sini sih. Udah itu aja sih rangkaian panjang. Jadi semua penumpang di seluruh gerbong, biasanya kan kalau nggak salah 14 gerbong itu akan memperoleh peron tinggi gitu. Saya lagi ada di sisi barat stasiun Tawang ya. Ini di Jalan Tawang. Itu tadinya ini jalan umum, sekarang full ditutup karena nantinya akan jadi gerbang atau pintu masuk stasiun Semarang Tawang. Dan ini di sisi sebelah barat nih dibangun masjid yang cukup besar ya, menggantikan masjid lama yang kecil sekali yang ada di pintu masuk parkir stasiun Tawang. Saat ini posisinya bisa dibilang sudah hampir jadi ya, sudah dicat, sudah ada porselen, tinggal finishing bagian menaranya. Dan ini sendiri stasiun Tawang, jalan Tawangnya ini masih ditutup, jadi kita masih dialihkan lewat jalan di sebelahnya. Kalau tadi di sisi barat itu pintu masuk, nah sekarang di sisi timur itu di sebelah sana itu pintu atau gapura keluarnya. Jadi wilayah area stasiunnya ini diperluas ya. Tadinya ini kan jalan umum ya, Jalan Tawang ini jalan umum, tapi sekarang dijadikan area eksklusif untuk wilayah stasiun Semarang Tawang. Dan itu nanti keluar di sana di Jalan Merak. Jalan Merak sendiri salah satu dari wilayah kota lama ya, jadi cukup banyak bangunan lama di zaman Belanda. Nah, ini tadi yang saya bilang patung Bung Karno. Dan area terdekat dari stasiun Semarang Tawang ini
salah satu bangunan ikoniknya itu adalah di sana ada, begitu keluar kita belok kanan itu ada pabrik rokok Perahu Layar, dan di sana itu ada kubah sebelah sana. Nah ini ada kubah, itu Gereja Belenduk. Ini sekarang saya masih pakai kamera HP ya, coba nanti ya saya ganti kamera biar bisa agak zoom dikit. Dan ini adalah lokomotif D30159. Lokomotif ini ternyata sudah dijadikan monumen pada tanggal 20, tanggal berapa ya, coba saya lihat. Oh, tanggal 26 Maret 2019. Sudah cukup lama ya. Sesuai dengan keterangannya, lokomotif ini dibuat tahun 1960-an. Cuman saya sendiri sejak saya kecil belum pernah yang merasakan ditarik oleh lokomotif ini. Cuman beberapa kali saya melihat lokomotif ini dijadikan lokomotif untuk melangsir kereta. Catnya masih tampak baru ya. Rodanya sudah dilas ya. Kabin masinis. Nah ini data teknisnya buatan Jerman tahun 1962. Jadi dulu ada 80 lokomotif, kecepatan maksimalnya sampai dengan 50 km per jam. Mungkin zaman dulu udah termasuk kenceng ya, tahun 60-an. Oke, kita pindah spot lainnya. Oke guys, sekarang saya udah pakai kamera. Ini saya ada di sisi timur polder Tawang. Jadi tadi saya dari monumen lokomotif D301 itu. Nah dari sana itu bangunan stasiun Semarang Tawangnya ya. Awal 2021 ini sempat bener-bener area-arealnya sampai dengan empalasemennya tergenang air. Jadi jalur kereta api Pantura sempat terputus waktu itu ya. Pada saat itu polder Tawang ini masih direnovasi, jadi masih ditutup dengan seng gitu, jadi tidak terlihat. Dan sekarang sudah dibuka, dan inilah pemandangan polder Tawang. Di tengah ini ada patung ya, kepalanya masih ditutup, cuman kalau ngelihat dari posturnya sepertinya ini patung Bung Karno. Ya kita lihat nanti ya, silakan koreksi kalau saya salah. Dan di ujung barat itu yang ada monumen Semarang besar itu adalah kafe. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Loko Cafe atau apa ya. Itu posisinya ada di dekat pintu masuk parkir stasiun Semarang Tawang. Kemudian yang di kubah hijau itu adalah masjid stasiun yang sedang dibangun. Apalagi ya, kemudian kita geser ke arah utara, ke arah selatan ya. Jadi sisi sana, kalau kita tadi keluar dari stasiun kemudian kita belok kanan, di sisi barat itu ada pabrik rokok Perahu Layar yang saya sampaikan tadi. Tapi nggak hanya itu, jadi cukup banyak bangunan tua yang ada di sini. Di antaranya ada Gereja Belenduk, kemudian apalagi ya, cukup banyak lah pokoknya. Dan ini pemandangan stasiun Tawang jika dilihat dari sisi selatan. Indah sekali ya, sangat instagramable.
Kalau sore di area ini banyak sekali yang berolahraga ya, apalagi stadion lagi ditutup ya. Jadi orang-orang banyak yang lari nih keliling Polder Tawang ini. Jadi di sisi Polder memang ada disediakan trotoar untuk pejalan kaki maupun yang ingin berolahraga. Di ujung sana disediakan WC umum juga, toilet umum. Indah sekali ya. Saya sendiri betah berlama-lama di sini. Kemudian tadi ngomong-ngomong soal kota lama, selain apa tadi saya bilang ya, pabrik rokok ya. Selain itu ada bangunan-bangunan tua, dan yang terkenal juga adalah Gereja Belenduk. Itu terus di samping Gereja Belenduk itu ada museum 3D. Itu sangat instagramable juga. Cuma saat ini lagi ditutup museumnya karena PPKM. Halo guys, mohon maaf tadi saya agak nggak konsen karena didatengin bapak-bapak ya tadi. Jadi melanjutkan area di sekitar Semarang Tawang tadi. Jadi kalau teman-teman nanti keluarkan dari sana. Itu Gapura. Nah, di sebelah sana itu lurus ke Jalan Cendrawasih. Di Jalan Cendrawasih ini mulai ada bangunan-bangunan tua ya. Kemudian nanti ketemu perempatan. Nah, belok kanan. Nah, disitulah pusatnya kota lama. Di sepanjang jalan itu. Di sana terutama yang mayoritas pada datang itu ke Gereja Belenduk. Itu yang ada di sisi sebelah sana ya. Jadi jalannya kira-kira 1 km lah. Di depan Gereja Belenduk itu ada taman cukup luas. Ada sepeda-sepedanya di sana. Jadi nanti bisa sewa sepeda atau cuman sekedar berfoto gitu. Terus di sebelahnya ada 3D Art Museum yang bisa jadi spot buat foto-foto yang instagramable. Dan jalan lagi ke arah sana itu nanti akan ketemu jembatan tua ya, jembatan, kita orang Semarang bilangnya jembatan Bero, tapi sebenarnya dari bahasa Belanda Berg yang artinya adalah jembatan, cuman namanya lidah Jawa gitu, nggak bisa bilang bahasa-bahasa yang luar itu, jadi sekarang namanya dijadikan jembatan Bero. Sekarang kita coba keliling poldernya ya. Oke guys, sekian dulu video saya hari ini tentang update pembangunan area di sekitar stasiun Semarang Tawang. Nanti akan saya update lagi ketika semuanya udah benar-benar jadi. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!